24 jam hari ini. Jalan lintas tengah tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kembali longsor. Padahal jalan tersebut baru saja dibangun tanggul. Tanah timbunan yang ditempatkan di pinggir jalan usai dibangun tanggul disinyalir sebagai penyebab dari longsornya jalan lintas tengah di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil pantauan, longsornya tanah timbunan tersebut membuat badan jalan tergerus. Akibatnya, kendaraan yang melintas harus mengantri dan berhati-hati, mengingat longsor susulan dapat terjadi kapanpun, lantaran musim penghujan masih berlangsung. Pardan, salah seorang pengendara yang melintas, mengaku cemas dengan kondisi yang longsor. Sebab jika tidak diatasi cepat bisa membuat jalan penghubung Kabupaten Muba dan Mura tersebut benar-benar putus. Semoga diperbaiki lah untuk pemerintah sekarang. Enggak lah ya, sangat ganggu Kak ya. Tapi ada rambu-rambu dari sana tadi Kak? Ada ya? Kalau di sana tadi itu berapa cepat? Ada rambu-rambu tanda-tanda belum? Iya. Sudah ya. Hal senada juga dikatakan Solihin. Sebagai pengendara yang menggunakan jalan lintas tersebut, dirinya berharap perbaikan jalan di sejumlah titik longsor dapat segera dibenahi oleh pihak terkait. Kondisinya sangat tidak memuaskan Pak pekerjaannya waktu itu kan. Waktu itu yang sudah dibenari kan. Tapi kayaknya kurang bagus pekerjaannya. Ini longsor lagi ya? Iya, longsor lagi Pak. Kapan longsornya? Longsornya waktu hujan yang pertama kali sini kan, ada hujan yang derasnya. Oh. Iya. Itu sudah mulai longsor? Iya. Tapi hari ini tambah parah? Iya, tambah parah yang hari ini Pak. Oh, ini apa longsor ke sungai itu di mana Mas? Longsor itu kayaknya tuh berodot bawah Pak. Oh, tanahnya. 16 ya? Iya. Sementara PPK Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Endi Abder Roza, mengaku sudah menyurati kontraktur untuk segera melakukan perbaikan jalan di daerah tersebut. Jadi dari pihak kita dari PU sudah menghubungi penyedia jasanya. Saat ini alat beratnya sedang mobilisasi ke lokasi. Insya Allah sore ini sampai di lokasi. Kalau tidak kemalaman kita langsung action untuk perbaikan. Ya, jadi kita nggak bosan-bosan menegur ya. Kita bikin surat teguran. Terus dari pihak balai juga ada monitoring. Mereka menginformasikan kepada kita kerusakan-kerusakan di mana. Setiap ada komplain dari pihak balai, dari pihak ini, langsung kita kirim surat kepada pihak kontraktor. Longsornya jalan tersebut, kata dia, disebabkan adanya pergeseran biobak yang berisikan pasir. Biobak tersebut dipasang sisi tanggul yang dibangun, dikarenakan hujan sehingga menjadi pemadatan tanah yang berujung terjadinya longsor. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru akan mewajibkan gedung-gedung di wilayah Sumatera Selatan menggunakan dan menampilkan simbol tanjak. Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja karena dapat mempertahankan karakteristik adat budaya dan kearifan lokal Sumatera Selatan. Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja menyambut positif kebijakan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang mewajibkan gedung-gedung yang ada di wilayah Sumatera Selatan menggunakan dan menampilkan simbol tanjak. Karena di Sumatera Selatan, terutama Palembang, menurut SMB 4 memerlukan adanya suatu ciri khas daerah yang menjadi identitas lokal Sumatera Selatan, seperti Siger di Lampung dan Pura di Bali. Saya menganggap itu sangat positif dan sangat baik karena di Palembang atau di Sumatera Selatan ini kita memerlukan adanya suatu ciri khas daerah yang menjadikan identitas lokal kita, dan Pak Gubernur mungkin melihat bahwa kita ini adalah bangsa Melayu sehingga dia ingin mengembangkan bahwa kebiasaan Melayu yaitu tanjak Palembang atau Sumatera Selatan yang bukan bagian dari budaya Melayu adalah ada di Palembang. Dia ingin menunjukkan bahwa kita ini sebagai ulu Melayu, dan sehingga dia menggunakan tanjak-tanjak itu sebagai gapura atau pintu gerbang semua dinas-dinas ya tujuan. Saya itu yakin itu positif, sangat baik. Selain tanjak, SMB 4 juga mengusulkan agar penamaan jalan di Palembang bisa menggunakan bahasa Arab Melayu atau di daerah dengan bahasa Gaganga.
sehingga menunjukkan warisan budaya lokal masih hidup dan masih dipergunakan hingga sekarang. Ya, selain itu mungkin dari penamaan jalan-jalan juga bisa juga menggunakan bahasa Arab Melayu atau kalau di daerah bahasa Kaganga, sehingga itu menunjukkan warisan budaya kita tuh masih hidup dan masih kita laksanakan sampai sekarang. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palfresh.com. Sejumlah petani di Kota Pagar Alam mulai beralih menjual kayu manis. Hal ini dikarenakan perkebunan kopi yang menjadi sektor utama usaha para petani belum berbuah. Sebagian petani yang biasa menjual hasil bumi kopi mulai beralih ke hasil perkebunan lain. Salah satunya kayu manis. Selain harga kayu manis cukup tinggi, perkebunan kopi di Kota Pagar Alam belum berbuah. Amran, salah seorang petani kopi, mengaku mulai beralih menjual kayu manis. Biasanya dia mengambil kayu manis di daerah Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, yang banyak ditanam para petani di sela-sela tanaman kopi mereka. Menurut Amran, ia mengambil tidak selalu dari petani langsung, tetapi ke pengepul lokal di sekitar Tanjung Sakti. Sebab persediaan kayu manis di pengepul cukup banyak, sehingga bisa dijual di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Palembang, Surabaya, dan Jakarta. Kalau kayu manis ini biasanya yang kita ini ngambilnya dari pengepul langsung, karena kalau kita ngambil dari petani kecil itu kan dapatnya cuma dikit gitu. Nah, untuk penjualan ke selanjutnya itu tahunya dari bos itu katanya ngirim ke ke Surabaya gitu, ke mana gitu. Nah, Jakarta nah itu. Kita cuman ngisi di pengepulan gudang di sini lah gitu kan. Masih kata Amran, untuk harga kayu manis kering bisa mencapai 40.000 per kilogram, sedangkan kayu manis basah sekitar 20 hingga 25.000 per kilogram. Di sini kayu manis kebetulan harganya agak menjanjikan gitu. Nah, ini berkisar antara 40.000 kurang lebih lah. Nah, itu yang kering itu. Kering. Oh. Nah, yang basah? Kalau yang basah itu biasanya petani ini mintanya 20.000 kan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kisah dua orang sahabat ini patut menjadi inspirasi. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka melakukan perjalanan panjang keliling Indonesia. Banyak cerita, suka duka, dan pengalaman yang didapatkan mereka selama mereka mengaspal berkeliling Indonesia. Muhammad Alfianor atau akrab dipanggil Alfian, warga Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dan Muhammad Septa Saputra atau Mix, warga Bandung, Jawa Barat, sejak bulan lalu mulai mengaspal dengan sepeda motor Yamaha Lexi KH2485ES untuk menuntaskan misinya mengelilingi Indonesia. Alfian mengisahkan, awalnya dia berjalan sendiri dengan mendatangi 9 provinsi pada Juli 2020, dimulai dari Kalimantan dengan jalan kaki, menumpang mobil pribadi, truk, pick-up, hingga sepeda motor. Setelah 3 bulan berjalan, dia pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor. Dengan sepeda motor, Alfian mengaku melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Pulau Jawa dan bertemu dengan Max di Bandung yang akhirnya menjadi rekannya mengaspal keliling Indonesia. Dia awalnya menargetkan keliling Indonesia dapat selesai dalam 1 tahun, belum sampai setengah dari target yang mereka tuntaskan, yakni baru 15 provinsi. Sehingga mereka merevisi target jadi 1,5 hingga 2 tahun baru selesai keliling Indonesia. Selama di Palembang, keduanya mengaku sudah banyak mengeksplor baik kawasan Jakabaring, Masjid Agung Palembang, Benteng Koto Besak, Museum SMB 2, dan termasuk wisata kuliner di Palembang. Kesan keduanya selama di Palembang, selain warga kota ini yang mereka nilai ramah-ramah, mereka disambut rekan Biker Palembang dan Dinas Pariwisata saat tiba kali pertama, juga sempat ngeplok bersama Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda di Bukit Sigunta. Kepada para generasi muda, Max berpesan para generasi muda agar jangan pernah bermalas-malasan dan harus tahu Indonesia itu seperti apa. Walaupun kami sudah tidak ada pekerjaan, keliling Indonesia ini bukan menjadi alasan berarti kita menjadi seorang pemalas. Tidak, tentunya
kita ini harus lebih tahu tentang Indonesia itu seperti apa. Karena lagi pandemi ini daripada kita diam aja, semua serba dilema. Ya mungkin dengan cara seperti ini aku malah mendapatkan wawasan yang lebih. Dan satu lagi, nggak perlu ke luar negeri, Indonesia itu indah. Sementara Alpian meminta para generasi muda untuk lebih mengenali Indonesia, termasuk mencari informasi tentang Indonesia dimanapun karena sangat bermanfaat. Oke, mungkin dari teman-teman yang dulunya mungkin tipikalnya sama seperti aku, main game, malas-malasan seperti itu. Coba mulai sekarang dipikirkan lebih matang-matang lagi, kenali Indonesia. Karena sendirinya dengan perjalanan ini jati diri itu lebih berharga. Kita lebih memperkenalkan diri kita sendiri ketimbang orang lain. Jadi mungkin dari kalian semua jangan malas untuk mencari informasi apapun itu, gak cuma di daerah kalian, di Indonesia lebih tepatnya, itu lebih sangat bermanfaat buat kalian. Reporter dan juru kamera Dudia Skandar melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.